Guys, buat kalian yang sering main game FPS atau menyukai sesuatu yang berbau perang, tentu nggak asing dengan senjata AK-47 ya. Senjata satu ini selalu mendapat tempat dalam setiap film, game, bahkan di dunia terorisme sekalipun. Tapi mengapa ya senjata ini bisa terkenal banget dibandingkan senjata jenis lain? Penasaran? Yuk deh kita simak videonya. Senapan AK-47 adalah singkatan dari Avtomat Kalashnikov 1947. Dalam bahasa Rusia, Avtomat berarti senapan otomatis. Sementara Kalashnikova merupakan nama dari perancang senapan ini sendiri, yaitu Mikhail Kalashnikov. Dan tahun 1947 adalah tahun produksi massal dari senjata ini. Kalashnikov yang lahir pada 1919 harus melayani negaranya di Angkatan Militer Uni Soviet saat Perang Dunia Kedua. Ia yang menjadi seorang mekanik tank harus terluka dalam invasi Jerman di Uni Soviet pada 1941. Setelah melihat keunggulan senjata api Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Rancangan demi rancangan pun dibuat sampai akhirnya pada 1945, prototipe dari senjata ini diadu dengan senjata yang ada saat itu. Desain dari penggunaan senjata api buatannya kemudian direkomendasikan untuk tentara Uni Soviet yang akhirnya diproduksi secara massal pada 1947. Senapan ini menjadi begitu populer di kalangan militer bukan karena akurasi tembakannya guys, melainkan karena senjata ini begitu ringkas, mudah digunakan dan tidak sulit dalam perawatannya. Dalam pertempuran jarak dekat, senapan ini sangat mudah dioperasikan baik bagi orang berpengalaman atau orang yang baru memakainya. Dengan perawatan dan kemudahan tersebut, gak heran senjata ini menjadi primadona di kalangan militer. Pada 2007, Kalashnikov pernah mengatakan kalau serdadu Amerika membuang senjata M16 mereka untuk mengambil senjata AK-47 dari tentara Vietnam saat Perang Vietnam terjadi. Medan berat dan cuaca tak menentu membuat senjata AK-47 semakin diunggulkan. Tak heran kalau AK-47 disebut-sebut sebagai senapan serbu yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Lebih dari 100 juta senapan AK-47 diproduksi secara resmi di 55 negara di dunia, tapi angka itu belum termasuk penjualan ilegal. Di pasar gelap, senapan AK-47 dapat dibeli dengan harga $50 Amerika Serikat atau Rp700.000. Bandingkan dengan harga resminya yang mencapai ratusan dolar Amerika Serikat. Maka dari itu, senjata ini kerap digunakan oleh gerilyawan di Afrika atau Timur Tengah untuk bertempur. Mau itu anak-anak atau orang dewasa, senjata ini begitu cocok bagi semua kalangan. Kelompok terorisme juga nggak ketinggalan menggunakan senjata ini guys. Salah satunya serangan Paris pada November 2015 lalu. Melihat tingginya penggunaan senapan AK-47 ini, pasti kita berpikir bahwa Kalashnikov menjadi kaya raya atas barang ciptaannya. Tapi kenyataannya tidak berkata demikian loh. Ia menyebut sejak produksi besar-besaran di bawah pemerintahan Uni Soviet ketika itu, ia justru tidak mendapatkan 1 sen pun dari royalti penjualan senjatanya. Ia mendapatkan berbagai lencana atas dedikasinya yang telah melayani negara Uni Soviet. Ia hidup sederhana dengan uang pensiun melayani negara Rusia. Ia juga meminjamkan namanya untuk dijadikan merek dagang sebagai tambahan penghasilannya guys. Seperti Kalashnikov Vodka yang rilis pada 2004 silam. Di akhir hayatnya, Mikhail Kalashnikov yang menganut Kristen Ortodoks menulis surat kepada Kepala Gereja Ortodoks Rusia tentang rasa bersalahnya karena senjata yang diciptakan itu. Dalam surat yang dibuat tahun 2012, setahun sebelum kematiannya 23 Desember 2013, ia mengungkapkan, "Saya selalu memiliki pertanyaan yang sama. Jika saya meninggal, apakah saya akan disalahkan atas kematian orang-orang karena senjata AK-47? Semakin lama saya hidup, semakin banyak pertanyaan tentang itu." Namun pihak gereja yang menerima surat tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kalashnikov semata-mata hanya untuk melindungi tanah airnya. Gereja mendukung penciptaan dari negara tersebut. Gimana menurut kalian? Nah guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa and have a nice day.